Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berdiskusi pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita berikan kepada pucuk pimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat dosen pembimbing Ibu Ismiati MA yang saya sayangi, teman-teman lokal PAID. Baik, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja ke pemakalah saya, ininya tentang nuzul Quran. Nuzul Quran artinya turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran untuk yang pertama kalinya biasa diperingati oleh umat Islam yang dikemas dalam suara acara ritual yang disebut dengan nuzul Quran. Turunnya Al-Quran yang pertama kalinya merupakan tonggak sejarah munculnya satu syariat baru dari agama Tauhid, yaitu agama Islam sebagai penyempurnaan agama-agama Tauhid sebelumnya. Ayat-ayat Al-Quran tidak diturunkan sekaligus secara keseluruhan, tetapi secara berangsur-angsur, sesuai dengan ketentuan yang ada. Itulah sebabnya ayat-ayat Al-Quran dan surat-suratnya yang diturunkan tidak sama jumlah dan panjang pendeknya. Terkadang diturunkan sekaligus secara penuh dan terkadang sebagaimana saja. Menurut pendapat yang kuat dan riwayat, firman Allah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah firman-Nya di surat Al-Alaq yang berbunyi, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpalan darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dalam perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum yang diketahui." Menurut surat pertama ini merupakan peristiwa yang bersejarah yang terjadi pada malam Senin tanggal 17 Ramadan tahun ke-41 dari usia Nabi Muhammad SAW atau 13 tahun sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Bertetapan dengan bulan Juli tahun 610 Masehi, malam pertama kali Al-Quran diturunkan disebut dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan, dan Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi. Masing-masing dari kedua nama-nama tersebut terdapat surat Al-Qadar dan surat Ad-Dukhan. Setelah diturunkan surat Al-Alaq, turunlah surat Al-Mudatsir, tepatnya ketika Nabi Muhammad SAW sudah berada di rumah bersama istri beliau Khadijah sehabis pulang dari Gua Hira. Setelah itu, ayat-ayat Al-Quran terputus turun beberapa waktu lamanya. Menurut riwayat di atas, ayat terakhir disebut diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat sedang wukuf di Arafah dalam rangka melaksanakan terakhir pada hari Jumat tanggal 19 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah atau tahun ke-63 dari usia beliau 81. Malam setelah itu Nabi pun wafat. Proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui 3 tahap, yaitu 1. Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. 2. Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah, tempat yang berada di langit dunia. 3. Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi melalui malaikat Jibril dengan cara mengangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur yaitu 1. Menetapkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Untuk melemahkan lawan-lawannya atau mukjizat. 3. Mudah dipahami dan dihafal. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan.
Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.